Viral. FIFA gagalkan kemenangan Korea Utara atas Indonesia. Skandal doping dan pemain ilegal bikin geger dunia sepak bola. Dunia sepak bola diguncang oleh kabar mengejutkan yang viral hari ini. Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, resmi membatalkan kemenangan Korea Utara U17 atas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Keputusan ini diambil setelah investigasi mendalam menemukan fakta mencengangkan. Beberapa pemain Korea Utara terbukti menggunakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan stamina, serta adanya indikasi keterlibatan pemain dari Timnas Korea Utara U23 dalam pertandingan tersebut. Tak hanya menjadi bahan perbincangan di dunia maya, kabar ini juga langsung memicu reaksi global. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Presiden Korea Utara sendiri menggelar konferensi pers, menyampaikan permintaan maaf resmi kepada pemerintah Indonesia dan PSSI, serta berjanji akan melakukan pembersihan internal besar-besaran dalam federasi sepak bolanya. Namun sayangnya, setelah ditelusuri, kabar tersebut ternyata tidak benar dan merupakan hoaks yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kabar palsu ini menyebar cepat di media sosial, memicu harapan palsu di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFC mengenai pembatalan hasil pertandingan tersebut. Kekalahan Indonesia dari Korea Utara dengan skor 0-6 tetap sah dan mengakhiri perjalanan Garuda Muda di turnamen ini. Garuda Muda tersingkir. Kekalahan telak dari Korea Utara U17 tutup langkah Indonesia di Piala Asia U17 2025. Mimpi indah Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak perempat final setelah menelan kekalahan telak 0-6 dari tim kuat Korea Utara U17. Bermain di King Abdullah Sport City, Senin, 14 April 2025, malam waktu setempat, Garuda Muda harus mengakui ketangguhan wakil Asia Timur itu dalam laga yang penuh tekanan. Meski hasil akhir mengecewakan, perjalanan tim muda Indonesia di turnamen ini menyisakan catatan manis. Indonesia tetap membawa pulang tiket ke Piala Dunia U17 2025, sebuah pencapaian bersejarah usai menjadi juara grup C dengan 3 kemenangan sempurna. Sejak peluit pertama dibunyikan, Korea Utara langsung mengambil kendali permainan. Agresivitas dan determinasi tinggi mereka membuat lini pertahanan Indonesia goyah sejak menit-menit awal. Pada menit ke-7, gawang Indonesia yang dikawal Bagas Pradipta sudah bergetar lewat sundulan keras Choi Song-hun, memanfaatkan sepak pojok dari Pak Kwang Song. Alih-alih bangkit, Garuda Muda justru semakin tertekan. Pada menit ke-19, Kim Yoo-jin menggandakan keunggulan Korea Utara setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Korea Utara tampil nyaris tanpa celah, dengan pressing tinggi dan umpan-umpan akurat yang sukses membuat lini tengah Indonesia lumpuh. Babak pertama ditutup dengan skor 0-2. Namun situasi itu belum separah yang terjadi di babak kedua. Memasuki babak kedua, tempo permainan tak banyak berubah. Korea Utara tetap mendominasi dan menekan tanpa memberi ruang bagi Indonesia untuk sekadar membangun serangan. 3 menit usai jeda, Ri Kyongbong mencetak gol ketiga dengan sepakan keras dari luar kotak penalti. Gol keempat datang dari titik putih. Pada menit ke-60, wasit asal Jepang, Ryota Nagata, menunjuk titik penalti setelah pelanggaran dilakukan oleh bek Indonesia, Aldi Firmansyah. Kim Tae-guk yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. 1 menit berselang, Indonesia kembali kebobolan. Kali ini melalui Eri Kangrim yang memanfaatkan blunder di lini belakang Indonesia. Pesta gol Korea Utara ditutup oleh Pak Juwon di menit ke-77 lewat sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti. Skor 0-6 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Nova Arianto, pelatih kepala Timnas U17 Indonesia, mengakui kekalahan ini sebagai tamparan keras, namun tetap memandangnya sebagai pelajaran berharga. Kami datang bukan hanya untuk menang, tapi juga belajar. Hari ini kami kalah kelas, tapi anak-anak dapat banyak pelajaran dari laga ini, ungkap Nova. Ia menambahkan, menghadapi tim sekaliber Korea Utara adalah pengalaman penting. Tekanan seperti ini tak bisa didapat di level lokal. Para pemain sekarang tahu bahwa untuk bersaing di level Asia, butuh mental dan fisik yang jauh lebih kuat, katanya.
Meski tersingkir, Timnas Indonesia U17 sebenarnya memulai turnamen dengan sangat baik. Di babak penyisihan grup C, mereka sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0 dalam laga pembuka, lalu menghajar Yaman 4-1, dan menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan. Catatan 3 kemenangan tersebut mengantar Indonesia menjadi juara grup dengan 9 poin sempurna. Pencapaian itu sekaligus memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, sebuah prestasi membanggakan yang sekaligus menjadi pelipur lara di balik kekalahan telak di babak perempat final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesannya kepada para pemain muda usai pertandingan. Meski kecewa dengan hasil akhir, Erick tetap memberikan apresiasi atas perjuangan Garuda Muda. Saya bilang ke anak-anak, ini baru permulaan. Jangan terlalu larut dalam kekecewaan. Kita sudah menembus Piala Dunia U17. Itu prestasi yang tidak mudah. Tapi kita juga harus sadar, level Asia dan dunia berbeda. Kekalahan ini harus jadi cambuk, ujar Erick. Erick menegaskan PSSI akan menyiapkan program jangka panjang demi meningkatkan kualitas pemain muda Indonesia agar mampu bersaing lebih baik di panggung internasional. Pasca pertandingan, sejumlah pengamat sepak bola nasional menyebut kekalahan ini sebagai indikasi jelas bahwa Indonesia masih tertinggal dalam aspek teknis, taktik, dan mentalitas. Indonesia menang di fase grup karena lawannya selevel atau di bawah. Tapi saat ketemu tim kuat seperti Korea Utara, kita lihat jaraknya masih jauh. Masalah kita di organisasi permainan, transisi bertahan, dan fisik, ungkap Anang Maruf, analis sepak bola dan mantan pemain timnas. Anang menyarankan agar setelah turnamen ini, federasi dan pelatih segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dalam pemilihan pemain dan pola latihan. Dengan tiket Piala Dunia U17 sudah di tangan, tantangan selanjutnya jauh lebih berat. Timnas U17 Indonesia akan bersaing dengan negara-negara elit dunia. Kesempatan ini bisa menjadi momen bersejarah, sekaligus ujian sesungguhnya bagi sepak bola usia muda Indonesia. Pelatih Nova Arianto berharap kekalahan dari Korea Utara bisa menjadi pelecut semangat. Kami punya waktu beberapa bulan ke depan. Ini saatnya anak-anak memperbaiki kekurangan, belajar lebih keras, dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, ujarnya. Tak hanya soal hasil, Piala Dunia U17 nanti juga akan menjadi ajang pembuktian bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di level global.